Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Ibu Yuli dan teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yuli karena telah memberikan kesempatan untuk presentasi melalui video ini. Kemudian melalui video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis taksonomi. Analisis data sebelum di lapangan. Hal ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan peneliti untuk menentukan fokus penelitian. Akan tetapi, fokus penelitian pada tahap ini masih bersifat sementara dan tentunya akan berkembang setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan. Dalam penyusunan proposal, peneliti menentukan fokus penelitian untuk mencari data dari sumber data termasuk karakteristiknya. Kemudian yang kedua adalah analisis data selama di lapangan. Hal ini dilakukan melalui wawancara dan observasi dan sebagainya. Kemudian misalnya pada saat wawancara berlangsung, kemudian peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban, itu tidak masalah. Namun jika peneliti belum puas dari jawaban responden, maka peneliti bisa melanjutkan pertanyaan lagi sampai batas tertentu, sampai data itu betul-betul jenuh. Kemudian analisis data pada saat selesai di lapangan. Nah, analisis taksonomi ini sebetulnya masuk pada analisis tahap 3 ini atau tahap data selesai lapangan. Namun sebelum analisis taksonomi ada analisis yang dilakukan, yaitu analisis domain, yaitu yang memberikan gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian. Jadi analisis domain ini cakupannya lebih umum daripada analisis taksonomi. Kemudian analisis taksonomi ini sendiri merupakan analisis yang digunakan untuk memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian. Dari domain-domain yang telah ditentukan, kemudian dipahami serta dikaji secara mendalam dan merincinya lagi menjadi subdomain, serta terus diperinci hingga habis tak tersisa dan tidak memunculkan suatu pertanyaan. Nah, ini sebetulnya kita sudah melakukan analisis taksonomi dengan memperinci domain-domain yang kita tentukan menjadi sub-subdomain sampai betul-betul habis. Nah, kemudian tujuannya sebetulnya sudah diulas tadi di awal, bahwa ini dilakukan untuk memperjelas istilah atau bagian perilaku dalam domain khusus, serta untuk menentukan bagaimana istilah atau bagian perilaku itu secara sistematis diorganisasikan atau dihubung-hubungkan, sehingga hal ini nanti akhirnya adalah menemukan temuan penelitian seperti itu. Kemudian ini sebetulnya sudah umum, maksudnya sudah diketahui bersama dalam penelitian kualitatif, yaitu dalam tahap mendapatkan data, analisis taksonomi dilakukan secara terus-menerus melalui wawancara, observasi, pengamatan, studi lapangan, dan pustaka untuk mencari data sedetail mungkin dan sealamiah mungkin dengan tujuan data itu terkumpul banyak, luas, dan komprehensif. Kemudian memilih fokus berarti memilih satu atau beberapa kelompok domain dari daftar yang telah diperoleh secara komprehensif. Nah, berikut kriteria-kriterianya antara lain perhatian pribadi atau minat kita terhadap tema atau fokus dalam sebuah penelitian. Kemudian saran dari informan, kemudian perhatian teoritis atau mungkin teori-teori yang mendukung atau mungkin teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian kita, dan domain terorganisasi. Artinya data-data yang sudah kita peroleh dan kemudian sudah kita manage, sudah kita kategorikan seperti itu. Kemudian berikut langkah-langkah analisis taksonomi. Yang pertama adalah pilih satu domain terlebih dahulu untuk dianalisis sebelum melakukan analisis taksonomi dan observasi terfokus. Maksudnya adalah ketika dalam penelitian kualitatif, ketika kita memiliki beberapa domain, maka kita pilih yang domain yang memang betul-betul akan kita teliti dan yang benar-benar yang memiliki hubungan dengan penelitian kita. Dan kemudian
dianalisis secara lebih rinci seperti itu. Dan yang kedua, cari kesamaan atas dasar hubungan semantik atau hubungan makna yang sama yang digunakan untuk domain terpilih. Kemudian yang ketiga, cari tambahan istilah bagian. Hal ini hampir sama dengan langkah dalam observasi terfokus. Kemudian yang keempat, cari domain yang lebih besar dan lebih inklusif. Barangkali dapat dimasukkan sebagai sub bagian domain yang sedang dianalisis. Kemudian yang kelima, bentuk taksonomi sementara. Dan yang keenam, adakan pengamatan terfokus atau observasi terfokus untuk mengecek analisis yang telah dilakukan. Kemudian yang ketujuh, bangun taksonomi secara lengkap. Kemudian, berikut contoh dari susunan analisis taksonomi. Ini berkaitan dengan jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan ini merupakan domain yang masih umum, kemudian diperinci lagi menjadi subdomain jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kemudian diperinci lagi sub-subdomain seperti ini, dan nanti jika memang masih bisa diperinci lagi, ini akan terus dicari datanya sampai betul-betul data taksonomi dapat disajikan dalam bentuk yang pertama diagram kotak atau box diagram, kemudian simpul atau lines and node diagram, kemudian yang ketiga adalah diagram garis. Nah, demikianlah sedikit penjelasan mengenai analisa taksonomi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon arahan dari Ibu Yuli, kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.